semuanya, selamat datang di Bincang Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu agama terbesar di dunia yang juga ada di Indonesia, yaitu agama Hindu. Nah, kita sering mendengar tentang Hindu terutama saat perayaan Nyepi. Tapi sebenarnya seberapa dalam sih kita mengenal agama ini? Sebelumnya perkenalkan aku Indah Puspitaliani dan juga Kak Raidan yang akan memperkenalkan dirinya lebih detail. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih nih sama Mbak Indah yang udah ngundang saya buat bisa hadir di Bincang Podcast pada episode kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raidana, saya asal dari Kuta, Bali. Oke, baik Kak Redan, terima kasih. Nah, pertama-tama nih kita boleh tahu nggak sih gimana sejarahnya awal agama Hindu itu masuk ke Indonesia? Baik Kak Indah, kalau untuk asal usul agama Hindu ini tuh dulu pertama kali masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad kelima Masehi, yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India. Dan juga agama Hindu ini tuh dia lebih mempengaruhi kerajaan-kerajaan besar yang berada di Indonesia. Salah satu kerajaannya yaitu ada kerajaan Kediri dan juga ada kerajaan Singosari. Lalu untuk peninggalannya juga banyak yang sampai saat ini bisa kita lihat gitu. Banyak candi-candi yang berada di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Wah, jadi agama Hindu ini punya peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia ya, Kak? Kalau untuk peran penting dalam sejarah Indonesia sih saya setuju ya Kak. Soalnya agama Hindu ini tuh bukan cuma mempengaruhi dalam bidang keagamaan, tetapi juga mempengaruhi dalam bidang seni, budaya, dan juga sosial, dan juga masih banyak nilai-nilai luhur yang masih terjaga sampai saat ini. Contoh nilai-nilai luhur yang bisa ditanamkan dan masih terjaga sampai sekarang itu apa aja sih, Kak? Kalau untuk nilai-nilai luhur yang masih terjaga saat ini ya, dari agama Hindu yang kita waris itu banyak sih nilai-nilai luhur. Misalnya kita tuh selalu diajarin untuk berpikiran positif, terus punya toleransi yang tinggi, dan juga kita diajarkan untuk menghormati sesama. Selain itu kita juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini harus bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan juga hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu kan penting banget ya kayak. Dan juga agama Hindu ini tuh menekankan pentingnya sebuah keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi kita selalu diajarin untuk peduli kepada sekitar kita gitulah contohnya Kak. Wah, keren banget ya. Terus ada nggak sih Kak pemuda atau organisasi yang berperan menjaga nilai-nilai Hindu tersebut? Kalau ngomongin perihal organisasi ya, organisasi agama Hindu di Indonesia ini tuh cukup beragam ya. Ada yang bersifat nasional dan juga ada yang bersifat lokal. Kalau untuk tujuan dari dirikan organisasi ini sendiri itu sebenarnya lebih ke untuk mempersatukan umat Hindu itu sendiri, dan juga untuk mengembangkan agama Hindu dan juga untuk melakukan kegiatan sosial. Kalau salah satu salah satu organisasi Hindu di Indonesia itu ada salah satu yang terbesar yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PHDI. Nah, kalau yang Kakak jelasin tadi itu kan organisasi. Nah, bentuk detailnya itu seperti apa sih Kak? Dan programnya itu apa aja kalau boleh tahu? Kalau Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI itu ini tuh ibaratnya induk dari semua organisasi Hindu yang ada di Indonesia gitu.
Dia juga punya anggota di setiap penjuru negeri lah. Ditambah kalau untuk tujuan utama dari organisasi ini itu lebih ke apa ya? Kayak mempersatukan umat Hindu gitu loh. Kayak biar umat Hindu yang ada di Indonesia itu mereka punya tempat berkumpul gitu, punya wadah yang sama kayak rumah besar untuk berkumpul, berbagi ataupun mendukung satu sama lain dan juga belajar agama Hindu itu sendiri. Selain itu PHDI ini juga sering melakukan acara kayak workshop, seminar dan juga diskusi untuk mendalami agama Hindu itu sendiri. Selain itu juga selain masalah agama nih ya, PHDI ini sering kali melakukan kegiatan sosial, misalnya kayak bakti sosial, terus membantu satu sama lain dan juga menjaga lingkungan lah gitu. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ternyata banyak banget tujuan yang bermanfaat dari organisasi tersebut ya Kak. Oh iya, selain organisasi pasti ada banyak perayaan dan tradisi menarik dalam agama Hindu ya. Kalau boleh diceritain sedikit Kak. Kalau untuk perayaan dan juga tradisi agama Hindu itu sebenarnya cukup beragam ya. Cuman yang kita tahu dan juga mereka lihat tuh kebanyakan cuman nyepi doang. Tradisi lain contohnya tuh ada Kuningan, ada Galungan dan juga ada yang namanya Saraswati. Dari setiap perayaan atau tradisi ini itu masing-masing itu punya makna dan juga tujuan sendiri gitu. Misalnya kayak nyepi itu tuh tujuannya kayak penyucian diri dan juga penyucian alam. Sedangkan Galungan itu tuh hari kemenangan Dharma atas Adharma. Lalu apa sih Kak yang bikin perayaan-perayaan Hindu itu begitu menarik? Kalau untuk hal yang menarik dari perayaan Hindu itu, kalau menurut saya ya, kayak apa ya, nilai-nilai filosofis gitu loh yang ada dalam perayaan tersebut. Dan juga setiap perayaan itu biasanya juga mengajarkan tentang kematian, kehidupan, dan juga siklus alam gitu. Dan juga mengenai perayaan Hindu itu mereka lebih identik dengan yang namanya seni dan juga budaya. Kalau boleh tahu tradisi kehidupan di Hindu, misalnya kayak kelahiran anak gitu, ada tradisi yang unik tersendiri nggak sih Kak? Kalau untuk tradisi unik di agama Hindu ya, biasanya kan di tiap daerah gitu, kayak perayaan-perayaan gitu tuh mereka berbeda-beda gitu loh, tergantung dari daerah tersebut. Tapi biasanya ada salah satu yang umum gitu, contohnya kayak uh, pencarian buat nama bayi gitu. Biasanya nama-nama bayi ini diambil dari kitab-kitab suci dan juga para dewa-dewi gitulah. Tujuannya biar biar bayi Hindu ini mendapatkan keberkahan dan juga perlindungan gitu. Dan juga di samping itu juga ada salah satu contoh lagi kayak upacara otonan. Iya, otonan. Jadi di upacara otonan ini tuh kayak semacam ulang tahun pertama lah bagi bayi Hindu gitu. Nah, biasanya di upacara otonan ini sangat menarik Kak. Jadi ada kayak musik-musik gitu, ada tari-tarian dan juga ada hidangan khusus gitu. Yang yang meriah lah gitu. Jadi tujuan dari upacara ini tuh biar si bayi ini tuh mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan gitu. Tapi perlu diingat ya Kak, kayak perayaan-perayaan gitu kan mereka juga berbeda-beda gitu. Bukan masalah meriah atau enggak meriahnya, itu juga tergantung dari mereka gitu. Yang penting kan satu tujuan mereka yaitu untuk
apa ya, yang terbaik lah buat bayi tersebut. Wah, unik juga ya Kak tradisi-tradisinya. Terus ngomong-ngomong soal kelahiran gitu, pasti kan ada kematian ya Kak. Nah, kalau untuk kematian sendiri itu ada nggak sih upacara atau tradisi khususnya gitu? Kalau untuk kematian di agama Hindu itu kami ada upacara khusus gitu. Biasanya kami menyebutnya dengan istilah ngaben. Di mana ngaben ini semacam apa ya, penyucian roh gitu. Kayak penghormatan pihak keluarga kepada jenazah dengan cara kayak pembakaran jenazah gitu. Oke, ini terakhir nih Kak, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan buat para pendengar, terutama bagi generasi muda Hindu? Kalau untuk pesan saya sih untuk generasi muda Hindu itu semoga mereka tuh tetap bangga gitu dengan agamanya. Terus juga tetap melestarikan nilai-nilai luhur Hindu dan juga karena kita itu kaum minoritas, jangan jadikan itu sebagai kelemahan kita gitu, tapi jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus berkarya dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya Kak Raidan. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga podcast ini bisa mengedukasi dan yang menonton lebih tahu keberagaman agama Hindu. Demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.